Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang kembalinya Raden Citrasomo ke negara Pengging. Benar sekali. Nah, seingat saya, Prabu Aji Pamoso juga memiliki anak yang bernama Raden Citrasena. Ya, Mas Bayu. Dan dulu kita pernah membahas tentang kelahiran Citrasena ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, untuk kali ini apakah masih ada cerita yang berkaitan dengan Raden Citrasena? Oh ya, Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas salah satu anak dari Prabu Aji Pamoso yang bernama Raden Citrasomo kemarin yang menikah dengan Endang Sriyanti, anak dari Begawan Sidiwacono. Nah, kali ini Mas Bayu menanyakan tentang anak dari Prabu Aji Pamoso yang bernama Raden Citrasena. Nah, di situ dikisahkan setelah kemarin kita membahas kelahirannya, ada di Serat Pustaka Raja yang membahas tentang ada salah satu kisah yang membahas tentang pernikahan dari Raden Citrasena tersebut, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bermula ketika Prabu Aji Pamoso tadi beserta Raden Umbulsari. Jadi Raden Umbulsari tadi lalu diangkat menjadi Nayaka Negara Pengging itu tadi, yang merupakan anak dari Prabu Dewa Katong dari negara Sumapura tadi. Diceritakan di situ Raden Umbulsari itu tadi mengatakan kepada sang raja pada saat itu Aji Pamoso bahwa kakak perempuannya yang bernama Dewi Sendang Sari itu tadi yang akan dicalonkan, akan dinikahkan dengan putra negara Pengging yaitu Raden Citrasena. Tadi diceritakan hilang tiba-tiba dari negara Sumapura itu tadi, Mas Bayu. Jadi di situ diceritakan Citrasena tadi akan dijodohkan dengan Dewi Sendang Sari, kakak perempuan dari Umbulsari itu tadi. Lah, sang raja pada saat itu kebingungan karena acara pernikahan tadi sudah dirancang itu tadi. Nah, di situ sang raja lalu mengutus kepada Raden Gondokusumo untuk pergi mencari calon pengantin perempuan itu tadi yang hilang itu tadi. Nah, sedangkan pada saat itu patihnya yaitu Patih Tambak Boyo itu tadi beserta Gandarwa Karahu di situ diminta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan para pasukan jika nanti ada musuh yang tidak terima atas tewasnya Raja Negara Prosapto, Prabu Koloprawoto kemarin, karena di situ diceritakan istri dari Prabu Koloprawoto yang bernama Dewi Parwati kemarin tidak terima karena atas kematian suaminya Koloprawoto tersebut, Mas Bayu. Jadi itu ya yang akan dilakukan Prabu Aji Pamoso. Benar sekali, dia mengutus Raden Gondokusumo untuk mencari Dewi Sendang Sari. Nah, di situ diceritakan sedangkan Patih Tambak Boyo tadi yang menerima tugas dari sang raja untuk di situ memimpin para senopati yang juga seorang raja bawahan dari Prabu Aji Pamoso. Di situ diceritakan di Serat Pustaka Raja dituliskan ada yang berjumlah 20 orang raja itu tadi yang diminta nanti untuk menghadang para musuh raksasa dari negara Prosapto itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan di negara Prosapto di situ Dewi Parwati istrinya Koloprawoto itu tadi beserta para pasukannya di situ yang berwujud lembut itu tadi diceritakan tidak terima atas kematian rajanya itu tadi Koloprawoto yang dibunuh oleh Prabu Aji Pamoso dengan menggunakan senjata Cundomanik kemarin, Mas Bayu. Nah, di situ si Dewi Parwati tadi memerintahkan kepada para pasukan yang berwujud genderuwo dan lembut itu tadi untuk menyerang negara Pengging Witoradya itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Dewi Parwati tidak terima ya, Mas, atas kematian suaminya dan ingin membalaskan dendam ke negara Pengging. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu Dewi Parwati bersama pasukannya tadi berangkat menuju negara Pengging di situ, lalu tempuk di situ bertemu dengan para pasukan senopati negara Pengging tadi. Terjadilah peperangan besar di antara negara Prosapto dan negara Pengging Witoradya tadi. Nah, terjadi peperangan akan tetapi di situ para pasukan Dewi Parwati tadi diceritakan kalah. Pasukan para lembut itu tadi kalah, para raksasa kalah melawan 20 raja bawahan negara Prabu Aji Pamoso itu tadi yang dipimpin Tambak Boyo itu tadi kewalahan. Dan di situ Dewi Parwati tadi diceritakan lalu pergi
dia oncat dari peperangan, pergi untuk mencari bala bantuan di situ Mas Bayu, mintos royo istilahnya seperti itu Mas Bayu. Jadi pasukan negara Pengging berhasil memukul mundur pasukan musuh ya Mas? Ya benar sekali. Nah pada saat itu di tempat lain di hutan Kandoko di situ diceritakan utusan dari Prabu Aji Pamoso yang untuk mencari Dewi Sendangsari yaitu Gondo Kusumo tadi sampai di hutan Kandoko. Di situ diceritakan dia diutus raja mencari Dewi Sendangsari yang hilang itu tadi Mas Bayu. Nah tiba-tiba pada saat masuk ke dalam tengah hutan, tiba-tiba dia mendengar jeritan dari tangisan seorang perempuan itu tadi. Nah dengan sigap di situ si Gondo Kusumo itu tadi mencari sumber suara itu tadi. Sumber suara itu tadi dicari. Setelah dia pergi mengobrak-abrik hutan itu tadi, dia akhirnya ternyata menemukan Dewi Sendangsari tadi sedang di dalam cengkraman yang bernama Gandharwo, seorang Gandharwo bernama Gandharwo Baliko pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Gondo Kusumo Mas saat itu melihat si Dewi Sendangsari berada di cengkraman sang raksasa? Nah di situ diceritakan si Raden Gondo Kusumo tadi menyelinap ke tempat tersebut dan di situ diceritakan dia ingin merebut si Dewi Sendangsari, akan tetapi diketahui oleh Gandharwo Baliko itu tadi, lalu terjadilah peperangan di antara Gandharwo Baliko melawan Raden Gondo Kusumo itu tadi. Nah terjadi perang sengit di antara kedua orang tersebut. Di situ karena si Gandharwo Baliko juga sangat sakti itu tadi. Nah tapi di situ yang menang adalah Raden Gondo Kusumo. Gondo Kusumo memenangkan pertandingan tadi dan si Gandharwo Balika pun karena ketakutan lalu dia berlari menghindari Gondo Kusumo dan di situ diceritakan si Gondo Kusumo berhasil menyelamatkan Dewi Sendangsari. Singkat cerita lalu akan dibawa ke negara Pengging Witoradyo untuk dibawa ke hadapan Prabu Aji Pamoso itu tadi Mas Bayu. Jadi saat sekarang si Dewi Sendangsari berhasil diselamatkan oleh Gondo Kusumo ya Mas? Benar sekali Mas Bayu. Terus setelah itu bagaimana Mas? Sebentar Mas, sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut Mas. Nah di situ diceritakan si Gandharwo Baliko tadi yang lari tadi, pelarian dari Gandharwo Baliko tadi ternyata bertemu dengan Dewi Parwati itu tadi. Dan salah satu patihnya di situ diceritakan Dewi Parwati tadi mengutarakan setelah bertemu Gandharwo Balika mengatakan bahwasanya dia sedang mencari bala bantuan untuk bisa membalaskan dendamnya membunuh raja negara Pengging yaitu Prabu Aji Pamoso. Dan jika nantinya orang tersebut berhasil mengalahkan para pasukan Aji Pamoso, maka di situ Dewi Parwati akan bersedia untuk dijadikan istri pada saat itu. Nah Gandharwo Balika pada saat karena juga Kayung Yun istilahnya jatuh cinta pandan-pandan pertama kepada Parwati. Nah pada saat itu Baliko tadi bersedia. Baliko tadi bersedia menjadi anak buah Dewi Parwati tadi, Senopatini Dewi Parwati tadi untuk bersama-sama menyerang negara Pengging mengalahkan pasukan dari Prabu Aji Pamoso itu tadi Mas Bayu. Oh jadi sekarang Gandharwo Baliko dengan Dewi Parwati itu bekerja sama ya Mas untuk menyerang negara Pengging. Benar sekali. Nah singkat cerita pada saat itu Gandharwo Baliko tadi bersama Dewi Parwati tadi sampai di perbatasan negara Pengging, lalu dia segera saja menyerang para raja-raja utusan si Prabu Aji Pamoso itu bawa negara Pengging tadi. Terjadilah peperangan di situ. Baliko melawan 20 raja itu tadi, anak buah si Prabu Aji Pamoso itu tadi. Nah di situ terjadilah peperangan. Gandharwo Baliko tadi keroyok oleh 20 orang raja itu tadi, lalu dia kewalahan pada saat itu. Nah lalu dia seketika mundur di medan perang dan lalu dia bersemedi. Dia mengucapkan mantra-mantra dan di situ tiba-tiba datanglah sebuah angin yang sangat besar dari belakangnya tadi dan mampu menerjang para raja-raja anak buah si Prabu Aji Pamoso dari Pengging tadi. Nah salah satu raja tadi terpental Mas Bayu. Raja-raja tadi terpental. Nah setelah itu dia berhasil memenangkan akan itu. Nah pada saat itu Dewi Parwati tadi akhirnya menepati janjinya. Baliko menagih janji dan Dewi Parwati menepati janjinya. Di situ Gandharwo Balika dan Dewi Parwati lalu pada saat itu menikah
menikah pada saat itu. Sedangkan di negara Kedaton, negara Pengging, Prabu Haji Pamoso tadi menerima kedatangan calon besanya raja dari negara Sumapura, yaitu Prabu Dewa Katong, ayah Sendang Sari itu tadi. Nah, diceritakan dan juga kedatangan bala bantuan dari Krendo Wahono di situ, para jim-jim juga yang bernama Detyo Swilopo dan Detyo Marwani. Jadi di situ diceritakan ketika Prabu Haji Pamoso berkuasa di Pengging tadi, antara kerajaan lembut dan juga manusia tadi masih rukun, Mas Bayu, seperti itu, ada yang masih rukun. Nah, di situ terjadi diskusi pada saat itu tentang hilangnya calon pengantin perempuan Dewi Sendang Sari itu tadi. Nah, diceritakan setelah itu tidak berselang lama datanglah Raden Gondokusumo itu tadi menghadap kepada sang raja Haji Pamoso sambil membawa si Dewi Sendang Sari yang ia selamatkan pada saat itu. Nah, Prabu Dewa Katong pun senang karena anaknya telah diketemukan, telah kembali berkat bantuan Gondokusumo, dan pada saat itu juga mengatakan bahwasanya si Gondokusumo mengatakan bahwasanya Dewi Sendang Sari tadi diculik oleh Gandharwa Balika pada saat itu. Nah, akan tetapi berhasil dikalahkan oleh si Gondokusumo. Nah, di situ Prabu Haji Pamoso pada saat itu juga sangat senang memiliki anak buah atau senopati yang juga sangat sakti. Nah, akhirnya di situ Dewi Sendang Sari tadi karena telah kembali lalu dinikahkan dengan Raden Citroseno itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang Raden Citroseno dengan Dewi Sendang Sari mereka menikah ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat para raja-raja tadi setelah di saat pernikahan tadi mengadakan pesta pora itu tadi, tiba-tiba datanglah bala tentara, para pasukan raksasa dari negara Prosapto, utusan Dewi Parwati tadi mengamuk di negara Pengging pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu para raksasa tadi berhasil dikalahkan oleh Detyo Swilopo dan Detyo Marwani di bala bantuan dari alas Krendo Wahono. Jadi Krendo Wahono tadi berhasil di kekuasaan Prabu Haji Pamoso, dan para musuh-musuh lelembut Gandharwa musuh itu tadi diceritakan berhasil dipikut dan diserahkan kepada Prabu Haji Pamoso untuk diberi pengadilan, dan oleh sang raja memberikan keputusan akhirnya bahwasanya para raksasa, para Gandharwa tadi agar diserahkan kepada istilahnya Raja Neporojim yang berada di hutan Krendo Wahono itu tadi, Mas Bayu, Bathara Kala namanya. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan. Salah satu cerita tentang pernikahan anak dari Prabu Haji Pamoso, yaitu Raden Citroseno yang menikah dengan Dewi Sendang Sari, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit Sama-sama, atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita dari Mas Gurit bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang pernikahan Raden Citroseno dengan Dewi Sendang Sari. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.